Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Anda pemirsa Duta TV? Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dimana hari ini telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga hari ini kita dapat kembali berkumpul, dan kemudian juga Anda dapat menyaksikan kembali program kesayangan kita, program Majelis Sore, Majelis Kita Semua. Bersama saya Gusti Muhammad Hermawan, hari ini seperti biasa satu narasumber kita telah hadirkan di studio Duta TV. Tentunya masih dari UIN Antasari Banjarmasin. Dan di sebelah saya kita sapa terlebih dahulu ada Bapak Basori MAG. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat walafiat. Masya Allah. Nah, kalau Bapak Basori ini sendiri, pemirsa, tentunya juga sebagai tenaga pengajar Pak ya, di fakultas? Di Fakultas Usuluddin dan Humaniora, di jurusan ilmu Al-Quran dan tafsir. Masya Allah. Kalau kita bicara mengenai ilmu Al-Quran dan juga ilmu tafsir, hari ini nih kita akan bahas seputar satu tema menarik Pak ya, yang kemudian juga insya Allah untuk menambah kecintaan kita terhadap Al-Quran, kitab suci bagi umat muslim di pelosok manapun yang kemudian juga hari ini kita kenal dalam berbagai era modernitas. Kadang kalau kita bicara mengenai Al-Quran begitu pasti dikaitkan dengan sebuah pembelajaran agama, padahal ternyata Al-Quran itu pun juga mencakup untuk pemerintahan Pak ya, kemudian juga kehidupan dan lain sebagainya. Nah, kalau kita bicara mengenai kecintaan kita kepada Al-Quran Pak Basori, bagaimana sebenarnya secara singkat untuk kita bisa cinta dengan Al-Quran? Cinta kepada Al-Quran itu merupakan satu kewajiban dan sebagai konsekuensi atau implikasi dari keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa orang Islam itu kan harus iman, wajib imannya, iman kepada Al-Quran. Mengingkari Al-Quran itu dianggap sebagai kufur. Jadi, dan indikator dari keimanan itu adalah tumbuh dan munculnya kecintaan kepada Al-Quran itu. Itu artinya bahwa kecintaan kepada Al-Quran itu merupakan sesuatu yang mendasar, yang utama dari keimanan itu, bahwa orang yang beriman itu harus tumbuh rasa cinta kepada Al-Quran itu. Karena itu pertanyaannya adalah sejauh mana kita itu beriman kepada apa? Beriman kepada Al-Quran. Yang kedua adalah sejauh mana kita itu telah cinta kepada Al-Quran. Kalau kita mengaku sebagai orang yang beriman kepada Al-Quran, itu apakah sudah cinta kepada Al-Quran itu? Jadi kecintaan itu menjadi sesuatu yang mendasar. Tanpa cinta itu maka kemudian nanti aspek-aspek yang lainnya itu tidak akan muncul gitu. Kalau hanya keimanannya aja. Jadi keimanan harus dibarengi dengan rasa cinta kepada Al-Quran itu. Itu terutama itu. Pendahuluan untuk mungkin tema kita pada hari ini disampaikan kepada pemirsa di rumah, boleh sampaikan. Nah, kecintaan kepada Al-Quran itu menjadi bagian yang utama. Min alamatil iman itu adalah hubbul Quran, cinta kepada Al-Quran itu. Kalau cinta kepada Al-Quran itu adalah dimaknai dekat dengan Al-Quran. Kalau orang sudah cinta itu mesti dekat dengan Al-Quran, merindukan kepada Al-Quran. Kalau kita itu jauh dari Al-Quran, maka ada keresahan di dalam hati kita ini. Ada kegelisahan, ada ketidaktenangan dalam diri kita ini. Karena itu orang yang cinta kepada Al-Quran itu adalah orang yang selalu bersama dengan Al-Quran itu kapanpun, dimanapun, dalam mengatasi persoalan apapun. Karena itu tepat sekali tadi dikatakan bahwa Al-Quran itu mencakup seluruh aspek kehidupan. Dan kecintaan kita itu adalah dalam konteks keseluruhan aspek kehidupan itu. Dimanapun, maka kemudian dia tidak akan melupakan Al-Quran itu. Dan itu adalah orang yang cinta kepada Al-Quran, maka dia akan mendahulukan Al-Quran itu di dalam mengatasi persoalan-persoalan di dalam hidup ini. Itu orang yang cinta. Jadi dia mengabaikan yang lainnya. Maka bagaimana petunjuk Allah? Maka bagaimana Allah itu memberikan solusi terhadap kehidupan ini? Karena Al-Quran itu adalah kitab Allah yang harus menjadi pegangan. Selama orang itu masih berpegang kepada Al-Quran, maka orang itu akan menjadi orang yang kuat di hadapan Allah Subhanahu
wa ta'ala akan menjadi orang yang oleh Rasul itu disebutkan lan tadillu, yaitu orang yang tidak akan tersesat di dalam hidupnya. Ya Allah. Orang yang akan selalu memihak kepada kebenaran. Itu karena apa? Karena dekat dengan Al-Quran. Mengapa dekat dengan Al-Quran? Karena cinta kepada Al-Quran itu. Baik. Dan itu menjadi indikator bahwa orang itu imannya kuat. Itu yang Inggih. menjadi lahirnya gitu ya. Inggih, jadi Lahirnya kita cinta dengan Al-Quran tentunya juga dibarengi dengan iman yang kuat iman yang kuat. dan ibadah yang kemudian juga lahir secara jasmaniah yang memang dilakukan begitu ya. Iya, iya. Baik, iya, kalau iya. kita bicara mengenai ibadah gitu ya. Inggih. Ibadah sehari-hari yang memang wajib dilangsungkan memang tidak lepas dari yang namanya wudhu, sholat Iya, begitu. iya, iya. Kemudian juga berbuat baik kepada orang lain pun juga menjadi bagian dari keseharian yang harusnya kita jalankan. Iya. Dan itu semua kan memang juga termaktub di dalam Di dalam Al-Quran. Al-Quran. Baik. Nah, yang kebanyakan masyarakat atau kita, sebagian dari kita yang kemudian memahami kecintaan dengan Al-Quran itu sendiri, mau tidak mau otomatis setiap hari membaca Al-Quran di luar dari sholatnya. Iya, iya. Nah, iya. apakah benar bahwa orang yang kemudian juga cinta tersebut artinya setiap hari membaca Al-Quran di luar surah-surah sholatnya? Iya. Di dalam hadis itu begini, bahwa afdalu ibadati ummati itu qiraatul Quran. Sebaik-baik ibadah itu adalah membaca Al-Quran. Sebaik-baiknya membaca Al-Quran itu adalah di dalam sholat. Oke. Nah itu kan. Malah itu ya? Oke. Jadi sebaik-baiknya ibadah itu membaca Al-Quran. Dan sebaik-baiknya membaca Al-Quran itu dalam sholat itu. Karena itu ibadah itu yang paling utama itu di dalam berbagai riwayat itu. Itu yang menjadi patokan itu. Dan memang tanda-tanda orang yang cinta kepada Al-Quran itu salah satunya yang pertama adalah suka mendengarkan Al-Quran. Satu. Yang kedua kemudian membaca Al-Quran itu. Membaca Al-Quran. Kalau sudah membaca Al-Quran kemudian menghafal Al-Quran. Kalau sudah menghafal Al-Quran kemudian memahami isi kandungan Al-Quran itu. Jadi itu urutannya ya? Enggak, kalau sudah memahami isi kandungan kemudian mengamalkan ajaran-ajaran Al-Quran itu dalam realitas kehidupan itu. Nah, itu ya. Enggak. Itu tahapan-tahapannya tuh. Karena banyak juga anak-anak yang saat ini begitu ya, atau misalkan orang-orang yang memiliki keinginan kuat untuk menghafal Al-Quran, namun melewati tahapan-tahapan tersebut. Banyak sekali orang yang kemudian juga membaca, kemudian hafal dan selesai. Nah, kita akan bahas seputar bagaimana sebenarnya untuk menumbuhkan rasa cinta kepada Al-Quran, terutama sejak dini, agar mereka lebih mencintai dengan Al-Quran dan tidak hanya sekedar menjadi sebuah hafalan dalam tanda petik, tapi juga menjadi proses pengamalan di dalam kehidupannya. Kita akan kembali tentunya di segmen selanjutnya, masih bersama dengan Pak Basore MAG di sini. Tetaplah bersama kami di program Majelis Sore, Majelis Kita Semua.